Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat ngaji Dipen yang baik, berikut ini adalah pidato seorang pemimpin yang luar biasa untuk menyemangati kita semua. Senangkanlah hatimu, dari buku Tasawuf Modern yang ditulis oleh Profesor Dr. Buya Hamka. Di hadapan tugu kesedihan, berdirilah seorang pemimpin besar, sedang berpidato di hadapan beribu-ribu kaum. Maka terdengarlah olehku suaranya, demikian bunyinya: kalau engkau kaya, senangkanlah hatimu, karena di hadapanmu terbentang kesempatan untuk mengerjakan yang sulit-sulit. Perbuatanmu disyukuri orang, engkau memperoleh pujian di mana-mana. Engkau menjadi mulia, tegakmu teguh, di hadapan engkau terhampar permadani kepujian. Sebab itu engkau memperoleh kebebasan dan kemerdekaan. Dan jika engkau fakir miskin, senangkanlah pula hatimu, karena engkau telah terlepas dari suatu penyakit jiwa, penyakit kesombongan yang telah menimpa orang kaya. Senangkanlah hatimu, karena tak ada orang yang akan hasut dan dengki kepada engkau lagi lantaran kemiskinanmu. Kefakiran dan kemiskinan adalah nikmat, dan nikmat yang tidak ada jalan bagi orang lain buat kecil hati, dan tidak ada pintu bagi kebencian. Kalau engkau dermawan, senangkanlah hatimu, karena dengan kedermawanan engkau dapat mengisi tangan yang kosong, telah dapat menutup tubuh yang telanjang. Engkau tegakkan orang yang telah hampir roboh. Dengan sebab itu engkau telah menuruti perintah hatimu, dan engkau memperoleh kebahagiaan. Berpuluh bahkan beratus makhluk Tuhan akan sanggup mengantarkan pujian kepada Tuhan lantaran pertolonganmu. Kesenangan hatimu yang tadinya cuma satu, sekarang akan berlipat ganda, sebab telah banyak orang lain yang telah mengecap nikmatnya. Dan kalau sekiranya engkau tak kuasa menjadi dermawan, itu pun senangkanlah hatimu, sebab engkau tidak akan bertemu dengan suatu penyakit yang selalu menular kepada masyarakat manusia, yaitu tiada membalas budi, membalas guna, menghilangkan jasa. Maka ambil kebaikan budi dan kedermawanmu itu jadi senjata untuk memukulkan tuduhan-tuduhan yang rendah. Saat yang demikian mesti datang kepada tiap-tiap dermawan, yang menyebabkan hati kerap kali patah dan badan kerap kali lemah, sehingga hilang kepercayaan kepada segenap manusia. Disangka manusia tidak membalas guna, padahal langkah belum sampai lagi kepada puncak kebahagiaan dan memperoleh ampunan dari Tuhan. Kalau engkau masih muda remaja, senangkanlah hatimu, karena pohon pengharapanmu masih subur, dahan-dahannya masih rindang dan rimbun. Tujuan kenang-kenangan masih jauh, sebab umurmu masih muda. Mudahlah bagimu menjadikan mimpi menjadi kejadian yang sebenarnya. Dan kalau engkau telah tua, senangkanlah hatimu, karena engkau telah terlepas dari medan pertempuran dan perjuangan yang sengit, dan engkau telah memperoleh beberapa ilmu yang dalam-dalam di dalam sekolah kehidupan. Engkau tahu firasat, mengerti gerak-gerik manusia, dan tahu kemana tujuan jalan yang ditempuhnya. Oleh sebab itu, maka segala pekerjaan yang engkau kerjakan itu, kalau engkau suka, lebih banyak akan membawa faedah
dan lebih banyak tersingkir daripadanya bahaya. 1 detik daripada umurmu di masa tua lebih mahal harganya daripada bertahun-tahun di zaman muda, sebab semuanya telah engkau lalui dengan pandangan yang terang dan pengalaman yang pahit. Kalau engkau dari keturunan yang mulia-mulia, senangkanlah hatimu, karena dirimu tergambar dan terpeta di dalam hati tiap-tiap sahabat. Kalau engkau memang di dalam kalangan sahabat yang banyak itu, lezat rasanya kemenangan, dan kalau kalah tidak begitu terasa, lantaran banyaknya orang yang menghargai dan memperhatikan engkau. Engkau dapatlah insaf, tandanya harga dirimu mahal dan timbanganmu berat. Yang penting adalah engkau dapat keluar dari daerah mementingkan diri seorang, memandang hanya engkau yang benar, lalu masuk ke dalam daerah yang baru, yaitu mengakui bahwa ada pula orang lain yang pintar, yang berpikir, dan kuasa menimbang. Dan jika musuhmu banyak, senangkanlah pula hatimu, karena musuh-musuh itu ialah anak tangga untuk mencapai kedudukan yang lebih tinggi. Banyak musuh menjadi bukti atas sulitnya pekerjaan yang engkau kerjakan. Tiap-tiap bertambah maki celanya kepada engkau, atau hasad dengkinya, atau mulutnya yang kotor dan perangainya yang keji, bertambah teguhlah perasaanmu bahwa engkau bukan barang murah, tetapi barang mahal. Dan celaannya yang benar-benar mengenai kesalahanmu, engkau dapat memperoleh pengajaran. Mula-mula maksudnya hendak meracunimu dengan serangan-serangannya yang kejam dan keji. Maka engkau saring racun itu, dan engkau ambil untuk pengobat dirimu mana yang berfaedah. Engkau buangkan mana yang lebihnya. Ingatlah, pernahkah seekor burung elang yang terbang membumbung tinggi mempedulikan halangan burung layang-layang yang menghalanginya? Kalau badanmu sehat, senangkanlah hatimu, tandanya telah nyata pada dirimu kekayaan Tuhan dan kemuliaan nikmat-Nya. Lantaran badan yang sehat, mudahlah engkau mendaki bukit kesusahan dan menempuh padang kesulitan. Dan kalau engkau sakit, senangkanlah pula hatimu, karena sudah ternyata bahwa dirimu adalah medan tempat perjuangan di antara dua alam yang dijadikan Tuhan, yakni kesehatan dan kesakitan. Kemenangan akan terjadi kepada salah satu yang kuat. Kesembuhan mesti datang sesudah perjuangan itu, baik kesembuhan dunia ataupun kesembuhan yang sejati. Kalau engkau menjadi orang luar biasa, senangkanlah hatimu, karena pada tubuhmu telah nyata cahaya yang gilang gemilang. Tandanya Tuhan selalu melihat engkau dengan tenang, sehingga menimbulkan kesuburan dalam pikiranmu. Dilihatnya otakmu sehingga cerdas, dilihatnya matamu sehingga jadi azimat, dilihatnya suaramu sehingga jadi sihir. Bagi orang lain, perkataan dan tiap-tiap suku kalimat yang keluar dari mulutnya hanya menjadi tanda bahwa dia hidup saja. Tetapi bagi dirimu sendiri, menjadi cahaya yang berapi dan bersemangat, boleh membakar dan boleh mendinginkan, boleh merendahkan dan boleh meninggikan, boleh memuliakan dan boleh menghinakan, sehingga bolehlah engkau berkuasa berkata kepada alam, adalah, sehingga dia pun ada. Kalau engkau dilupakan orang, kurang masyhur, senangkanlah pula hatimu, karena lidah tidak banyak yang mencelamu, mulut tak banyak mencacatmu,
Tak ada orang lain yang mendengki kepadamu, tak ada orang yang meniatkan jatuhmu. Mata tak banyak memandangmu. Itu di hadapanmu ada puncak bukit kemuliaan. Orang yang masyhur itu berdiri di atas masyarakat, dan engkau pun salah seorang dari anggota masyarakat itu. Rumah batu yang indah berdiri di atas kumpulan tanah dan pasir yang kecil-kecil. Dengan demikian engkau akan merasakan kesenangan hati yang kerap kali tak didapat oleh yang bibirnya tak pernah merasakan air hidup dan rohnya tak pernah mandi di dalam ombak ilham. Kalau sahabatmu setia kepadamu, senangkanlah hatimu, karena pertukaran siang dan malam telah menganugerahi engkau kekayaan yang paling kekal. Dan kalau kawanmu berkhianat, senangkanlah hatimu, sebab kalau kawan-kawan yang khianat itu mungkir dan meninggalkan engkau, tandanya dia telah memberikan jalan yang lapang untuk engkau. Kalau tanah airmu dijajah atau dirimu diperbudak, senangkanlah hatimu, sebab penjajahan dan perbudakan membuka jalan bagi bunga yang terjajah atau diri yang diperbudak kepada perjuangan melepaskan diri dari belenggu. Itulah perjuangan yang menentukan hidup atau mati, dan itulah yang meninggalkan nilai. Ketahuilah bahwa tidaklah didapat suatu bangsa yang terus-menerus dijajah. Dan jika engkau dari bangsa merdeka, senangkanlah hatimu, sebab engkau duduk sama rendah dan tegak sama tinggi dengan bangsa-bangsa yang lain. Ada bagimu kesempatan mencari kekuatan baru. Kemerdekaan itu mesti diisi dengan bahan-bahan yang baik, dan bagimu terbuka kesempatan yang seluas-luasnya untuk itu. Kalau engkau dalam kalangan orang-orang yang kenal akan diri dan cita-cita engkau, paham mereka siapa engkau, senangkanlah hatimu, karena di sana dapat engkau mengusahakan tenaga muda setiap hari, dan kekuatanmu bertambah, roh serta semangat menjadi baru. Engkau bertambah subur dan tegak, menaungi lautan dan daratan. Dan kalau engkau hidup dalam kalangan masyarakat yang masih rendah, yang tidak mengerti bagaimana menghargai cita-cita orang, sehingga engkau merasa sial dangkal, maka senangkanlah hatimu, karena dengan sebab itu engkau memperoleh kesempatan jadi burung. Lebih tinggi terbangmu daripada orang-orang yang patah sayap itu. Engkau boleh melayang ke suatu langit khayal untuk mengobati pikiranmu yang gelisah, untuk melepaskan dahaga jiwamu. Kalau engkau dicintai orang dan mencintai, senangkanlah hatimu. Tandanya hidupmu telah berharga, tandanya engkau telah masuk daftar anak bumi yang terpilih. Tuhan telah memperlihatkan belas kasih-Nya kepadamu lantaran pengaduan hati sesama makhluk. Dua jiwa di seberang masyrik dan maghrib telah terkukung di bawah satu perasaan di dalam lindungan Tuhan. Di sanalah waktunya engkau mengetahui rahasia perjalanan matahari di dalam falak, ketika fajarnya dan terbenamnya. Tandanya Tuhan telah membisikkan ke telingamu nyanyian alam ini. Lantaran yang demikian, dua jiwa berenang di langit khayal di waktu orang lain terbenam. Keduanya berdiam di dalam kesukaan dan ketentraman, bersenda gurau di waktu bersungguh-sungguh. Dan jika engkau mencintai, tetapi cintamu tidak terbalas, senangkanlah hatimu, karena sesungguhnya orang yang mengusir akan jatuh kasihan dan ingin kembali kepada orang yang diusirnya itu setelah dia jauh dari matanya. Dia akan cinta yang lebih tinggi derajatnya daripada cinta lantaran hawa. Terpencil jauh membawa keuntungan insaf. Kebencian meruncingkan cita-cita dan membersihkan perbuatan.
sehingga lantaran itu hati akan bersih, laksana bejana kaca yang penuh berisi air khulud, air kekal yang dianugerahkan Tuhan. Sebab itu engkau akan memperoleh juga kelak tempat yang merupakan cinta itu. Kalau tak ada pada insan, akan ada pada yang lebih kekal daripada insan. Bersedialah menerima menyuburkan cinta, walaupun bagaimana besarnya tanggunganmu, karena cinta memberi dan menerima. Cinta itu gelisah, tetapi membawa kedamaian. Cinta mesti lalu di hadapanmu, sayang engkau tak tahu bila lalunya. Hendaklah engkau jadi orang besar yang sanggup memikul cinta besar. Kalau tak begitu, engkau akan memperoleh cinta yang rendah dan murah. Engkau menjadi pecium bumi. Engkau akan jatuh ke bawah, tak jadi naik ke dalam benteng yang kuat dan teguh, benteng yang gagah, yang sukar tertempuh oleh manusia biasa. Karena tugu cita-cita hidup itu berdiri di seberang kekuasaan dan kemelaratan yang diletakkan oleh kerinduan kita sendiri. Merasa tentramlah, senangkanlah hatimu atas semua keadaanmu, karena pintu kebahagiaan dan ketentraman itu amat banyak, tak terbilang. Kesulitan perjalanan hidup kian menit kian baru. Merasa senanglah selalu, merasa tentramlah. Demikian, mudah-mudahan Allah menjadikan ini manfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.